Pernah tidak kamu berpikir, kenapa filsafat itu penting? Untuk apa fakultas filsafat di kampus-kampus? Kata ini berasal dari bahasa Yunani, filosofia, yang berarti cinta akan kebijaksanaan. Filsafat bukan sekadar ilmu. Ia adalah perjalanan untuk memahami pertanyaan mendasar tentang kehidupan. Apa makna keberadaan kita? Dari mana pengetahuan berasal? Dan bagaimana kita menentukan nilai, alasan, serta tujuan hidup kita? Filsafat mengajarkan kita untuk merenung dengan tenang, berpikir lebih kritis, dan menemukan makna di balik setiap peristiwa yang kita alami. Sejak zaman kuno, filsafat telah menjadi cahaya. Ia menerangi jalan pemikiran manusia. Orang-orang seperti Socrates dan Plato, mereka tidak hanya bertanya, tetapi juga mengajarkan kita cara bertanya. Pertanyaan seperti, apa yang membuat kehidupan bermakna? Bagaimana kita tahu mana yang benar dan mana yang salah? Mungkin terdengar sederhana, tapi jawabannya memiliki kekuatan untuk mengubah cara kita melihat hidup. Filsafat menunjukkan kepada kita bahwa kebijaksanaan tidak datang begitu saja. Ia adalah proses dan sebuah perjalanan. Dan dalam proses itu, kita memperkaya diri. Kita belajar menghadapi dunia dengan bijaksana. Filsafat bukan hanya bagian dari masa lalu. Ia adalah pedoman untuk hari ini dan masa depan. Mari kita temukan kebijaksanaan itu bersama-sama. Pernahkah kita berpikir, dari mana asalnya ilmu yang kita pelajari hari ini? Fisika, biologi, psikologi, bahkan sosiologi, semuanya tanpa kita sadari berasal dari filsafat. Dulu, para filsuf bertanya, apa yang ada di balik langit yang gelap? Dari pertanyaan sederhana ini, lahirlah astronomi dan kosmologi. Mereka juga merenungkan, apa yang membuat sebuah tindakan dianggap benar atau salah. Dan dari sanalah, etika dasar moral masyarakat mulai terbentuk. Filsafat adalah ibu dari semua ilmu, tapi ia bukan hanya milik masa lalu. Di era modern, filsafat tetap hadir. Ketika teknologi semakin canggih, konflik global semakin rumit, dan budaya terus berubah, kita membutuhkan filsafat lebih dari sebelumnya. Ia mengajarkan kita untuk bertanya, memahami, dan menemukan arah di tengah kekacauan. Pernahkah Anda bertanya, bagaimana filsafat dapat membantu kita memahami isu-isu rumit di sekitar kita? Mari kita lihat 3 kasus viral yang sedang menjadi perhatian publik. Kasus polisi tembak polisi, donasi Agus, dan tahanan kabur di rutan Jakarta Pusat. Ketiganya menggambarkan dilema moral, krisis kepercayaan, dan tantangan dalam memahami kebenaran. Filsafat membantu kita menjaga dialog bukan hanya dengan orang lain, tetapi juga dengan diri kita sendiri. Ia mengingatkan kita bahwa nilai-nilai kemanusiaan tidak boleh hilang, bahkan ketika dunia berubah begitu cepat. Yang menarik, filsafat bukanlah ilmu yang selesai. Ia adalah perjalanan. Setiap pertanyaan yang kita jawab akan membuka pertanyaan baru, dan disitulah keindahannya. Filsafat mengajarkan kita untuk berpikir dengan kritis, menghargai perbedaan, dan tetap rendah hati dalam pencarian makna hidup. Mungkin kita tidak akan pernah menemukan jawaban akhir, tapi bukankah justru perjalanan itulah yang membuat hidup ini penuh makna? Pernahkah Anda merasa seperti tenggelam dalam lautan informasi? Kehidupan modern seringkali terasa seperti itu. Setiap hari, kita dihadapkan pada berita yang beragam, opini yang saling bertentangan, dan peluang yang datang silih berganti. Ada begitu banyak pilihan. Dari hal sederhana seperti apa yang akan kita makan hari ini, hingga keputusan besar yang menentukan arah hidup kita. Entah itu karier, hubungan, bahkan tujuan hidup. Di tengah hiruk-pikuk ini, kita sering bertanya dalam hati, bagaimana kita tahu mana yang benar, mana yang penting, dan bagaimana kita membuat keputusan yang benar-benar bermakna. Dan disinilah filsafat hadir, seperti sahabat yang mengingatkan kita untuk berhenti sejenak. Kasus polisi tembak polisi memunculkan pertanyaan mendasar. Apa yang membuat suatu tindakan dapat dibenarkan? Dalam filsafat, ini adalah wilayah etika. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini,
membantu kita menilai tindakan berdasarkan prinsip-prinsip universal, seperti keadilan dan kemanusiaan. Filsafat mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru menerima apapun begitu saja. Ia mengajak kita untuk bertanya. Bayangkan, suatu hari Anda membaca berita di media sosial. Berita itu menarik perhatian Anda, membuat Anda marah, atau mungkin cemas. Tapi, apakah berita itu benar? Apa tujuannya? Bagaimana dampaknya terhadap pikiran dan tindakan Anda? Filsafat mengajarkan kita untuk menganalisis, untuk tidak terjebak pada emosi sesaat. Ia memberikan kita alat berpikir kritis, membantu kita memilah mana yang fakta, mana yang opini, dan mana yang hanya distraksi. Namun, filsafat lebih dari sekedar alat berpikir. Ia juga mengingatkan kita akan nilai-nilai yang benar-benar penting. Ketika kita dihadapkan pada banyak pilihan, filsafat membantu kita bertanya, pilihan mana yang paling selaras dengan tujuan hidup kita, dan apa yang benar-benar bermakna bagi kita. Di tengah dunia yang penuh kebisingan, filsafat menjadi kompas. Ia menuntun kita menemukan jalan di tengah arus informasi yang kacau, membantu kita tetap fokus pada apa yang benar, apa yang baik, dan apa yang sesuai dengan prinsip hidup kita. Pernahkah Anda merasa hidup begitu berat? Ketidakpastian tentang masa depan, tekanan pekerjaan yang tak ada habisnya, atau bahkan rasa cemas yang muncul tanpa alasan yang jelas. Kehidupan modern memang sering kali seperti itu. Namun, di tengah semua kerumitan ini, filsafat hadir seperti teman lama yang menenangkan. Bukan hanya dengan teori, tetapi juga dengan alat praktis untuk mengelola pikiran dan emosi kita. Mari kita mulai dari Stoikisme, sebuah filsafat dari Yunani kuno. Filsafat ini mengajarkan sebuah prinsip yang sederhana, namun sangat kuat. Pisahkan apa yang bisa kita kendalikan dari apa yang tidak. Bayangkan, Anda menghadapi masalah besar di tempat kerja. Apa yang bisa Anda lakukan? Jika ada solusi, lakukanlah dengan bijak. Namun, jika situasinya berada di luar kendali Anda, seperti keputusan orang lain atau kondisi eksternal, Stoikisme mengingatkan kita untuk melepaskannya, dengan menerima bahwa tidak semua hal ada dalam kendali kita. Kita bisa membebaskan diri dari beban cemas dan amarah yang tidak perlu. Kasus donasi Agus mengingatkan kita tentang pentingnya berpikir kritis. Ketika donasi yang didasarkan pada empati justru berujung konflik, kita perlu bertanya, apakah semua fakta telah kita pahami? Stoikisme mengajarkan kita untuk memisahkan emosi dari penilaian fakta, memastikan bahwa keputusan kita adil dan bijak. Dari filsafat timur, seperti ajaran Buddha, kita belajar tentang mindfulness, kesadaran penuh akan momen saat ini. Mindfulness adalah kemampuan untuk berhenti sejenak, untuk merasakan napas, suara di sekitar, atau bahkan detak jantung kita sendiri. Cobalah. Sekarang, tarik napas perlahan, dan rasakan udara yang masuk ke dalam tubuh Anda. Hembuskan dengan lembut, dan biarkan pikiran Anda tenang. Dengan latihan sederhana ini, Anda melatih diri untuk keluar dari perangkap penyesalan masa lalu, atau kecemasan tentang masa depan. Anda belajar untuk hadir. Yap, hadir. Hadirkan diri Anda saat ini, bukan kemarin atau nanti. Baik Stoikisme maupun filsafat timur mengajarkan hal yang sama. Ketentraman bukan datang dari luar, melainkan dari dalam diri kita. Ketika kita mampu memahami batas kendali kita dan melatih kesadaran, kita bisa menghadapi tekanan hidup dengan lebih bijaksana. Filsafat bukan hanya cara untuk berpikir lebih baik. Ia adalah seni untuk hidup lebih damai. Dan di dunia yang penuh tantangan ini, filsafat adalah pengingat bahwa kita selalu memiliki kendali atas satu hal. Cara kita merespon setiap peristiwa dalam hidup. Filsafat adalah cahaya yang menuntun kita di tengah kompleksitas kehidupan modern. Ia membantu kita berpikir lebih kritis, memahami nilai-nilai yang penting, dan menghadapi tekanan hidup dengan bijaksana. Dengan filsafat, kita belajar memilah mana yang benar, mana yang penting, dan mana yang selaras dengan tujuan hidup kita. Namun, filsafat bukan hanya soal memahami, melainkan juga soal menjalani. Inilah seni untuk hidup dengan kesadaran, ketenangan, dan kebijaksanaan. Jadi,
Mengapa Anda belum belajar filsafat hari ini? Ajukan pertanyaan-pertanyaan sederhana tentang hidup Anda. Lalu mencari jawabannya melalui refleksi, dialog, dan pembelajaran. Karena pada akhirnya, filsafat bukan hanya tentang mencari jawaban, tetapi tentang menemukan makna di setiap langkah perjalanan hidup kita. Mari kita terus belajar, merenung, dan menemukan kebijaksanaan bersama. Sampai jumpa di konten berikutnya, dan jangan lupa, perjalanan menuju kebijaksanaan dimulai dari satu pertanyaan kecil. Terima kasih telah menyimak, dan tetaplah bertanya.